Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh الداعي إلى رضوانه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat, ikhwatal iman, melanjutkan bahasan kajian kita terkait tentang karakteristik orang-orang yang akan mendapatkan cinta Allah. Pada pertemuan kali ini kita sampai pada orang yang dicintai oleh Allah, di antaranya adalah orang yang bertakwa. Allah sendiri telah menyatakan di dalam firman-Nya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ma'al ladzina amanu wal ladzina hum muhsinun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya Allah akan senantiasa melindungi orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan innallaha yuhibbul muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seseorang dikatakan termasuk dari hamba Allah yang bertakwa agar dia bisa mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, apa di antara keutamaan, kemuliaan yang lain selain dari meraih cinta Allah? Kedudukan apa saja yang akan diraih oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa ini? Dan tentu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita berbicara sebuah target, tentu kita harus melihat bagaimana langkah dan jalan untuk sampainya kita kepada apa yang telah kita targetkan tersebut. Artinya bisa juga kita mempertanyakan apa langkah kita untuk menjadikan diri kita menjadi orang yang bertakwa. Insyaallah ta'ala pada malam ini kita akan coba mengupas terkait tentang masalah takwa dengan langkah-langkah yang kita susun dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi kita ketengahkan. Sebelum kita lanjutkan, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan takwa ini sebagai salah satu konsep utama di dalam ajaran agama yang Allah ridhoi ini, yaitu agama Islam. Bahkan berulang kali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya. Di antaranya ayat yang tadi kita bacakan, bagaimana Allah menyatakan bahwasanya Allah mencintai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Berulang kali disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sering dan banyak kita mendapatkan kata-kata takwa ini, penjelasan terhadap
apa itu takwa, penjelasan terkait tentang keutamaan takwa dan kemuliaan apa saja yang akan diperoleh oleh seorang hamba yang bertakwa. Juga tidak terlepas dari perintah dan himbauan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar umatnya menjadi orang yang bertakwa. Di antaranya seperti di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seorang sahabat minta nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau pun bersabda dengan beliau mengatakan, ittaqillaha haitsu ma kunt. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Berulang kali dan sering kita temukan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam istilah ini. Sehingga para ulama, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, berupaya untuk menjelaskan istilah yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Dan di antara definisi para ulama terkait tentang makna takwa, para ulama menyebutkan bahwasanya definisi yang paling baik yang direkomendasikan dan dipuji oleh para ulama dan dianggap sebagai definisi yang terbaik menjelaskan makna takwa yang sesungguhnya adalah apa yang dijelaskan oleh seorang tabi'in, yaitu Talq ibnu Habib rahimahullahu ta'ala ketika beliau memberikan definisi takwa ini. Banyak para ulama memuji dan merekomendasikan definisi serta memilih apa yang telah didefinisikan oleh Talq ibnu Habib memberikan penjelasan terhadap makna takwa tersebut. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillahi ala nurin minallahi raja'a thawabillah. Talq ibnu Habib menjelaskan bahwasanya ketakwaan itu adalah an ta'mala bi ta'atillah, mengerjakan ketaatan kepada Allah, mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan. Ala nurim minallah, mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan tersebut mestilah dikerjakan sesuai dengan petunjuk Allah. Lalu kemudian kata Talq ibnu Habib, raja'a thawabillah. Kemudian dalam mengerjakan ketaatan perintah Allah tersebut sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala bagaimana mengerjakannya, lalu kemudian datang yang ketiga, bagian yang ketiga, ketika mengerjakan ketaatan kepada Allah atas apa yang Allah perintahkan dengan cara seperti yang telah diperintahkan oleh Allah, lalu di sana ada harapan dan tujuan di mana mengerjakan dan melakukannya sesuai untuk mengharapkan ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan oleh Talq ibnu Habib di dalam definisi takwa tersebut. Seringkali kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita mendengarkan uraian dan penjelasan bahwasanya takwa itu adalah mengerjakan perintah Allah, kemudian meninggalkan larangan Allah. Ini yang selalu dimaknakan, yang disebutkan sebagai definisi daripada takwa. Ikhwatal iman, apakah ketika seseorang mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan tanpa melihat dua poin yang dijelaskan setelahnya, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah tanpa dia melihat kepada bagaimana cara dia mengerjakan perintah Allah tersebut harus sesuai dengan apa yang Allah tunjukkan, dan untuk apa dia mengerjakan itu ketika dia tidak melihat kepada bagian mengerjakan ketaatan itu untuk mengharap ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
Maka di sini ikhwatal iman, apabila kita tinggalkan dua bagian yang kita tunjukkan dalam uraian kita ini, maka di sini artinya ketakwaan itu mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan yang memenuhi dua syarat, sehingga ketaatan mengerjakan perintah Allah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ terkait dengan bagaimana dia mengerjakan, untuk apa dia kerjakan. Terkait dengan niat, yaitu kewajiban ikhlas di dalam amal, dan terkait syarat yang kedua, yaitu mutaba'ah, mengikuti tuntunan yang telah diajarkan di dalam agama kita. Karena inilah yang menjadi syarat, sehingga apa yang dia amalkan tersebut akan berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dapat mengantarkan dia kepada ketakwaan. Kita tahu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ketika seseorang beramal namun tidak ditopang dengan niat dan keikhlasan, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Kita tidak diperintahkan, dan Allah tidak akan menganggap amalan yang kita lakukan kecuali dengan keikhlasan. Lalu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, apa kata Nabi? "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengerjakan amalan, amal saleh, ibadah yang tidak mengikuti tuntunan yang telah kami ajarkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dia mengikuti petunjuk Allah sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan, apakah di dalam kitabnya ataupun di dalam sunnah nabinya. Maka Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang mengerjakan amalan ibadah ketaatan yang tidak mengikuti tuntunan dari kami, kata Nabi SAW, fahuwa raddun, maka amalnya tersebut tertolak. Nah, bagaimana yang dia kerjakan ini akan dapat mengantarkan dia kepada ketakwaan tanpa diperhitungkan niatnya, dan bagaimana cara dia mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Karena mengerjakan apa yang Allah perintahkan, ikhwatal iman, hal itu tidak cukup tanpa dibantu dan tanpa didasari dengan dua syarat ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, ketika nanti di akhirat adanya orang-orang yang dahulu mereka beramal, mereka berbuat, tapi ketika mereka tidak dapatkan hasil dan buah dari apa yang telah mereka amalkan tersebut, mereka tuntut kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian apa kata Allah? Wa qadimna ila ma amilu min amal faja'alnahu haba'an mansura. Ketika mereka tuntut, Allah perlihatkan kepada mereka. Wa qadimna ila ma amilu min amalin, kata Allah. Kami perlihatkan kepada mereka apa yang dahulu telah mereka amalkan. Allah tidak ingkari. Allah akui di mana mereka telah berbuat, mereka telah mengerjakan. Tapi apakah perbuatan mereka, amalan mereka ini mengantarkan mereka kepada ketakwaan? Tidak, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan kami jadikan amalannya itu yang tidak bernilai, seperti tidak bernilainya debu yang berterbangan. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ada beberapa dalil dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang kewajiban di dalam amal itu dilihat dari dasar niatnya, yaitu syarat ikhlas, dan dilihat dari bagaimana cara dia mengerjakan, yaitu sesuai dengan tuntunan dan sunnah yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah makna definisi yang disebutkan oleh Talq ibn Habib. Mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ketaatan kepada Allah sesuai dengan petunjuk Allah, ala nurim minallah raja'a thawabillah, yaitu dengan niat
mengharapkan ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Talq Ibnu Habib, lalu kemudian wa an tatruka ma'siyatallah, berikutnya dari definisi Talq Ibnu Habib, takwa itu selain daripada mengerjakan apa yang diperintahkan, yaitu meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan kemaksiatan kepada Allah ala nurim minallah, yaitu juga meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tunjukkan bagaimana cara kita meninggalkan kedurhakaan dan kemaksiatan kepada Allah. Lalu kemudian khaufan min adzabillah, juga dilihat dari sisi niatnya. Ketika dia meninggalkan sebuah kemaksiatan, perbuatan dosa, hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa dia tidak mengerjakan itu? Orang yang bertakwa meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala mestilah didasari dari khaufan min adzabillah. Mestilah didasari bukan karena dia tidak punya kesempatan. Bukan karena dia tidak bisa melakukannya karena dia dilihat oleh orang. Tetapi dia meninggalkan kemaksiatan itu, dia meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah, perbuatan dosa dan kedurhakaan kepada Allah adalah dari sebab berdasarkan rasa takut yang ada di dalam dirinya akan murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Definisi yang sangat sempurna dalam apa yang dijelaskan oleh Talq Ibnu Habib yang bisa kita lihat diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab Musannafnya, ya, dengan sanad yang sahih. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita bedah definisi yang disebutkan oleh Talq Ibnu Habib ini, maka memiliki beberapa unsur penting yang harus kita perhatikan. Bukan hanya sekedar mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Ada beberapa unsur yang mesti kita perhatikan. Yang pertama, amal dalam ketaatan. Ya, amal dalam ketaatan. Sehingga ikhwatal iman, ketakwaan itu, kendati pun Nabi SAW pernah bersabda di dalam hadis, kata Nabi, at-taqwa hahuna. Nabi SAW mengatakan ketakwaan itu ada di sini, sambil Nabi menunjuk dadanya. Maksudnya ketakwaan itu ada di hati. Ungkapan Nabi SAW ini, ikhwatal iman, jangan salah kita di dalam memahaminya. Sehingga kadangkala sebagian orang menjadikan ini pembelaan terhadap dirinya ketika dia tidak melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Sebagian kaum muslimah ketika dikatakan dan ditanyakan kepadanya, Anda sudah dewasa, kenapa Anda tidak menutup aurat? Kenapa Anda tidak berhijab? Apa jawaban mereka, Pak? Takwa itu kan di sini. Betul, itu adalah ungkapan Nabi SAW, tapi penempatan yang Anda ungkapkan keliru. Kenapa? Karena takwa itu, apa kata Nabi dalam riwayat yang lain, wa yusaddiquhul amal. Takwa itu memang di sini, tapi cerminannya akan terbukti dari apa? Amalan, ketundukan, ketaatan. Makanya ikhwatal iman, unsur yang penting di dalam definisi ini adalah amal dalam ketaatan. Menunjukkan aspek positif dari takwa, yaitu melaksanakan perintah. Ya? Tidak cukup hanya ucapan di bibir. Tidak cukup hanya mengatakan ya, tapi tidak berbuat, tapi tidak beramal. Ini unsur penting di dalam ketakwaan, yaitu amal dalam ketaatan. Menunjukkan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, yaitu aspek yang positif dari takwa dalam melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Nah, lalu kemudian poin yang kedua, unsur yang kedua dari definisi ini, yaitu
ala nurim minallah. Mengerjakan ketaatan tersebut berdasarkan atau sesuai dengan petunjuk Allah. Maksudnya adalah ilmu. Karena Imam Al-Bukhari telah memberikan salah satu bab di dalam kitab sahihnya, beliau mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Sebelum seseorang beramal, maka hendaklah terlebih dahulu dia berilmu. Maka cahaya atau petunjuk Allah Subhanahu wa taala ini maksudnya adalah ilmu, yaitu petunjuk dari Al-Qur'an dan sunnah yang menjadi pedoman amal. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala salat. Bagaimana cara kita salat? Kapan kita melaksanakan kewajiban salat tersebut? Berapa jumlah rakaatnya? Dan bagaimana caranya? Seperti apa kita lakukan? Bagaimana gerakannya? Apa bacaannya? Nabi SAW menghimbau dalam menunaikan atau melaksanakan perintah salat ini. Apa kata Nabi? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah sebagaimana engkau melihat aku salat. Jadi mesti mengerjakannya sesuai dengan petunjuk dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW atau sunnah Nabi SAW. Unsur yang ketiga, ikhwatal iman, yaitu motivasi. Motivasi seseorang di dalam mencari pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah harapan yang dia inginkan dari amal tadi. Itu yang dia harapkan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Itu yang dia minta. Dia berharap Allah Subhanahu wa taala mencintainya, ya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada dia agar dia kelak ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Ini unsur yang ketiga. Unsur yang berikutnya, ikhwatal iman, yaitu apa yang dijelaskan oleh Talq Ibnu Habib, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu meninggalkan maksiat. Aspek negatif dari takwa. Orang yang bertakwa, ya, akan meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Apa yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan untuk kita jauhi. Menghindari dan meninggalkan serta menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pun menjadi unsur penting di dalam takwa. Bagaimana seseorang dikatakan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dia menjalankan perintah Allah yang Allah perintahkan dari ibadah dengan niat yang ikhlas, dengan ketaatan, dengan harapan mendapatkan ridha dan pahala dari Allah sesuai dengan apa yang telah disunnahkan oleh nabinya yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dia pun melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang bertakwa, ikhwatal iman, dia akan berusaha selain mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam ketaatan ibadah tadi, maka dia pun berupaya menahan dirinya dari kemaksiatan dan perbuatan dosa. Lihat apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa." Adapun orang-orang, ya, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut ancaman murka dan azab Allah Subhanahu wa taala, lalu dia tekan hawa nafsunya. Yang namanya manusia Allah Subhanahu wa taala titipkan di dalam penciptaan kita, Allah titipkan hawa nafsu. Yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, la ammaratum bisu, yang selalu mendorong kita kepada keburukan. Maka di setiap individu manusia memiliki hawa nafsu. Ada keinginan bahwasanya nafsu ini akan cenderung mendorong manusia kepada keburukan sebagaimana yang dikatakan oleh Allah. Lihatlah apa yang Allah Subhanahu wa taala titipkan dalam penciptaan manusia ini. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat. Dibuat indah di depan manusia tersebut, dihiasi sehingga dia akan lebih cenderung
akan lebih mau untuk mengejar tersebut. Zuyyina linnas hubbus syahwat. Di mana dia mencintai apa yang sesuai dengan syahwatnya. Inilah manusia, karakter manusia. Lihatlah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kehidupan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang saleh. Apakah mereka berbeda dengan kita, tidak memiliki hawa nafsu, tidak punya keinginan, dan tidak punya dorongan syahwatnya? Punya. Bahkan pernah kita contohkan dalam salah satu kajian kita. Allah menceritakan di dalam Al-Quran, jangankan orang-orang selain dari Nabi Yusuf alaihissalam. Kita tahu bagaimana perjalanan kisah kehidupan Nabi Yusuf. Di saat masa mudanya, Nabi Yusuf digoda sebagai seorang lelaki normal. Apa Allah Subhanahu wa taala katakan dan ceritakan di dalam Al-Qur'an? Laqad hammat bihi wa hamma biha. Wanita itu berhasrat kepada Yusuf dan begitu juga sebaliknya. Tapi lihat bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala menjaga dan melindungi Nabi Yusuf alaihissalam. Laula ar-ra'a burhana rabbih. Kalaulah dia tidak melihat petunjuk dari Rabbnya. Inilah yang membuat seseorang akan mampu untuk menekan wanahan nafsa, menekan hawa nafsunya. Sehingga dia bisa berpaling dari godaan syahwat tersebut. Nah, inilah dia kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Mestilah orang yang bertakwa, termasuk unsur yang penting di dalam makna takwa adalah meninggalkan maksiat. Aspek negatif dari ketakwaan, yaitu menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seseorang menjauh dari maksiat atau tidak berbuat kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, juga dilihat ikhwatal iman, apa yang akan mengantarkan dia kepada cinta Allah sehingga dia telah meraih makna takwa yang sesungguhnya. Dia meninggalkan itu bukan karena tidak punya kesempatan. Dia meninggalkan itu bukan takut kepada orang, bukan takut mukanya tercoreng di tengah-tengah masyarakat. Tapi dia meninggalkan kemaksiatan adalah motivasi menahan diri dari perbuatan dosa, takut kepada azab dan murka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga inilah yang mendorong dan memotivasi dia sehingga dia tekan dorongan syahwat dan hawa nafsunya tadi. Nah, inilah dia kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Unsur yang harus kita perhatikan. Jadi bukan hanya sekedar mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Ada seseorang yang tidak mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah. Kenapa? Karena dia tidak mampu. Karena dia tidak punya kesempatan. Nah, keimanan, ketakwaan, motivasinya bukan karena hal yang lain. Tetapi motivasi dia di dalam meninggalkan kemaksiatan itu adalah takut akan murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam salah satu kitabnya, beliau menyebutkan ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh seorang hamba, oleh seorang mukmin agar dia bisa terhindar dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Ada beberapa poin dari uraian yang ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam salah satu kitabnya. Poin-poin ini diambil, dikutip dan dijabarkan kembali oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abbad dalam salah satu bukunya, buku kecil tapi sangat besar faedahnya. Diberi judul oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar. Beliau beri judul Bawa'ithul Khalas Minadz Dzunubi wal Ma'asi. Yaitu kalau kita terjemahkan secara bebas artinya kiat agar seseorang bisa terhindar dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Dikutip dari uraian Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah.
Nah, ini sangat penting ikhwatal iman. Bagaimana seseorang menata langkah sehingga dia bisa menekan hawa nafsunya, menghindari dan menjauhi larangan dan kemaksiatan serta kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia ingin menggapai yang namanya ketakwaan tadi. Nah, inilah unsur-unsur penting ikhwatal iman yang terdapat di dalam definisi Talq Ibnu Habib. Bahasan kita berikutnya adalah keutamaan dan kedudukan orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang paling mulia di sisi Allah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Hujurat, Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Bahkan dalam hadis disebutkan innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya Allah tidak akan melihat rupamu, sesungguhnya Allah tidak akan melihat kekayaanmu, tapi yang sesungguhnya dilihat oleh Allah itu adalah iman dan amalmu. Takwa. Maka orang yang bertakwa ikhwatal iman adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Imam At-Tabari rahimahullahu taala menjelaskan akramakum artinya asyarafakum wa a'zamukum qadran 'indallahi atqakum lah. Artinya yang paling mulia di antara kalian, yakni yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepadanya. Dijelaskan dan dinukilkan oleh Imam At-Tabari, perkataan Imam At-Tabari dalam kitab Jami' Al-Bayan. Yang kedua, keutamaan dan kemuliaan orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang akan mendapatkan perlindungan dan pertolongan Allah. Orang yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Di sini ikhwatal iman, dalam ayat ini para ulama menjelaskan tentang ma'iyatullah. Ketika dikatakan bahwasanya Allah bersama kita. Bersama di sini maksudnya adalah ada ma'iyatun 'ammah dan ada ma'iyatun khassah. Ma'iyatun 'ammah, kebersamaan Allah bersama kita, di mana maksudnya Allah Subhanahu wa taala selalu memuraqabah kita. Allah Maha melihat dan Allah Maha mendengar. Jadi bukan keyakinan yang menyimpang dari akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama hambanya secara zatnya, tidak. Tapi kebersamaan Allah Subhanahu wa taala maksudnya adalah kebersamaan ilmu Allah, di mana Allah melihat dan mendengar serta memantau hambanya. Maka Allah mengetahui apapun yang dikerjakan dan dilakukan oleh hambanya. Inilah ma'iyatun 'ammah, kebersamaan Allah secara umum. Kemudian ada ma'iyatun khassah, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Qawaidul Muthlanya. Ada ma'iyatun khassah, yaitu kebersamaan Allah yang khusus. Maksudnya di sini maknanya adalah pertolongan dan perlindungan Allah kepada hamba yang Allah Subhanahu wa taala tolong dan lindungi. Ini terdapat di dalam firman Allah yang Allah ceritakan tentang ketika Nabi bersama Abu Bakar di dalam Gua Thur. Ketika Abu Bakar ketakutan. Idz qala li sahibihi idhuma fil ghar. Ketika dia berkata kepada saudaranya, kepada sahabatnya, saat mereka berdua ada di dalam Gua Thur, di malam ketika Nabi keluar dari rumahnya sebelum hijrah ke Madinah. Beliau dikejar. Beliau bersembunyi di Gua Thur. Melihat Abu Bakar ketakutan,
Maka Nabi SAW mengatakan kepada Abu Bakar, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan gentar. Sesungguhnya Allah bersama kita. Bersama kita maksudnya Allah akan melindungi dan menolong kita. Nah, Allah katakan dalam ayat di surat An-Nahl ini, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Ma'iyah yang kedua, yaitu perlindungan dan pertolongan Allah akan diberikan oleh Allah kepada orang yang bertakwa. Kedudukan yang berikutnya, ikhwatal iman, orang yang bertakwa dijanjikan oleh Allah solusi dari segala permasalahannya, dan Allah akan berikan solusi dari kesulitannya, dan orang yang bertakwa akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki dari pintu yang tidak terduga. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi dari segala permasalahannya. "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan Allah akan memberikan rezeki untuknya dari pintu yang tidak dia duga-duga. Dalam Al-Quran Allah mengatakan. Lalu kemudian ikhwatal iman, berikutnya diberikan oleh Allah kemampuan untuk membedakan kebenaran dan kebatilan. Inilah yang disebut dalam ungkapan Allah dalam surat Al-Anfal, yaitu Allah berikan kepada mereka furqana, sehingga mereka bisa membedakan, oh ini baik, oh ini tidak baik. Ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surat Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa, maka Allah akan berikan untuk kalian furqana, yaitu hal yang bisa membedakan, taufik, kemudahan dari Allah untuk dia bisa membedakan mana hak dan mana batil. Ya. Lalu kemudian ikhwatal iman, yang berikutnya Allah mengatakan, wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan ampunkan kesalahannya. Siapapun manusia, mestilah dia memiliki kesilapan dan kesalahan. Tak ada gading yang tak retak. Ya, bagaimanapun ikhwatal iman, bahkan kita pun menyadari dalam kehidupan kita, kita tahu itu dosa. Bahkan ketika muncul kesadaran dalam diri kita, kita ingin berlepas dari dosa itu, tapi apa daya? Maksud hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Masih terulang kembali dan terulang terus. Sampai kapan? Apakah sampai ketika kita meninggal dunia? Sehingga kita sulit untuk mewujudkan syarat-syarat taubat, walaupun kita sadar yang kita lakukan itu kesalahan. Maka sandaran terbesar seorang hamba adalah permohonan, harapan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka raihlah ampunan ini dengan jalan apa? Dengan jalan takwa. Kemudian orang yang bertakwa, kata Allah, wa yu'zim lahu ajra. Allah gandakan pahalanya. Jangan anggap Bapak, amalan yang sama dilakukan oleh dua orang yang berbeda akan sama nilai pahalanya. Belum tentu. Allah berhak untuk melipat gandakan pahala dari amalan yang dilakukan oleh seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Wa yu'zim lahu ajra. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan besarkan pahalanya. Allah akan tambahkan pahalanya. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu kemudian keutamaan berikutnya adalah mendapat cinta Allah sesuai dengan tema bahasan kita. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Imam Ibnu Katsir mengatakan ini adalah keutamaan yang agung dan kemuliaan yang besar, yaitu seorang hamba menjadi dicintai oleh Allah ketika dia bertakwa. Yang berikutnya ikhwatal iman, yaitu kedudukan dan kemuliaan orang yang bertakwa adalah Allah selamatkan dia pada hari kiamat. Allah berfirman dalam Al-Quran, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa hum yattaqun. Orang-orang yang dikatakan wali Allah, orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikatakan sebagai wali Allah. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, inna awliyai, sesungguhnya waliku, kata Nabi SAW, minkumul muttaqun, adalah orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat tadi Allah mengatakan sesungguhnya wali Allah Subhanahu wa taala adalah dia tidak takut dan tidak gentar. Ya, siapa mereka? Alladzina amanu wa hum yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa.
Maka orang yang bertakwa akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keselamatan di dalam kehidupan akhiratnya. Kita azan dulu sebentar, Pak. Baik, kita simak kumandang suara azan. Allahu akbar. رضيت بالله ربا Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma rabb hadhihi al-'atama as-salatu qamati. Bapak dan Ibu ikhwatal iman, poin yang terakhir yaitu strategi untuk menumbuhkan takwa mengacu kepada definisi Talq Ibnu Habib ini. Apa implementasinya di dalam kehidupan kita untuk menumbuhkan dan memupuk ketakwaan di dalam kehidupan kita? Langkah pertamanya ikhwatal iman adalah menguatkan ilmu syar'i kita. Kita tahu bagaimana kewajiban kita untuk menuntut ilmu. Maka perlunya kita selalu menambah ilmu agama kita. Karena dengan ilmu itulah kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Dengan ilmu itulah kita tahu apa yang harus kita jauhi dan tinggalkan. Dengan itulah kita akan dapat menggapai takwa. Ya, maka perlu ikhwatal iman menguatkan ilmu syar'i kita, yaitu terus belajar. Belajar terus. Ya. Bahkan tidak ada henti-hentinya. Dikatakan ikhwatal iman bahwasanya menuntut ilmu itu minal mahdi ilal lahad. Dari ayunan sampai liang lahat. Juga pernah kita sampaikan bagaimana Imam Ahmad, seorang imam yang masyhur, kemana-mana beliau membawa botol tinta. Kemana-mana beliau membawa botol tinta. Belajar. Sehingga ditertawakan oleh orang-orang dan orang mengatakan, wahai imam, Anda adalah seorang imam besar. Sampai kapan ini? Kemana-mana membawa
botol tinta ini. Dalam bahasa Arabnya mihbarah. Botol tinta. Ya, tentu zaman itu beda penanya dengan zaman kita. Harus bawa tinta. Jadi dia bawa kemana-mana. Ditertawakan oleh orang. Orang katakan, udah tua masih belajar aja. Ya. Kemana-mana bawa botol tinta. Sampai kapan? Apa kata Imam Ahmad? Imam Ahmad bin Hanbal, seorang imam besar. Muridnya Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah ta'ala. Apa kata Imam Ahmad? Ma'al mihbarati ilal maqbarah. Saya akan bersama botol tinta ini sampai ke kubur. Tidak ada selesainya dalam menuntut ilmu ini. Kenapa? Karena dengan ilmu inilah kita akan meraih ketakwaan. Karena amal takwa harus berada di atas ala nurim minallah. Sebagaimana definisi Thalik Ibnu Habib tadi. Seorang muslim wajib belajar Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Karena inilah pemahaman yang selamat. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Auza'i rahimahullah, beliau mengatakan al-ilmu ma ja'a 'anis sahabah wa ma lam yaji' 'anis sahabah falaysa bi'ilm. Ilmu itu sesungguhnya adalah ilmu yang diwariskan oleh para sahabat Nabi. Karena merekalah alumni madrasah Nabi yang langsung mendengarkan penjelasan Nabi SAW, yang selalu bersentuhan lutut di majlis ilmu Nabi SAW. Maka ambillah, adopsilah ilmu yang diwariskan oleh para sahabat. Apa kata Imam Al-Auza'i? Wa ma lam yaji' 'anis sahabah falaysa bi'ilm. Apa yang bukan dari sahabat, yang tidak pernah itu dianggap ilmu di zaman sahabat, itu bukanlah ilmu. Sebagaimana ditegaskan oleh Imam Al-Auza'i, dan ini bisa kita lihat ya di dalam kitab Asy-Syari'ah karya Imam Al-Ajurri. Lalu kemudian ikhwatal iman yang kedua, perlunya selalu kita tajdidun niyah. Meluruskan niat di dalam amal kita. Meluruskan niat. Dan kita tahu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, an-niyatu mahalluha al-qalb. Niat itu tempatnya adalah di hati. Ketika kita mengerjakan sesuatu, untuk apa? Dalam ketaatan niat harus ikhlas. Berdasarkan dalil yang tadi telah kita sebutkan. Dalam menjauhi maksiat, niat juga harus karena kita takut dan patuh kepada perintah Allah agar kita jauhi. Jadi meninggalkan maksiat itu bukan hanya sekedar menjaga citra di hadapan manusia. Ya. Menjaga citra. Kenapa kita tidak melakukan itu lagi? Ya, apa pula kata orang nanti. Ingat. Ya, peci kita udah putih. Masa Pak Haji? Citra di depan manusia. Bukan itu yang akan mengantarkan kita kepada ketakwaan. Ya. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, perlunya selalu tajdidun niyah. Raba dada kita, raba niat kita. Yang ketiga, selalu membangun kesadaran pahala dan azab. Kalau saya lakukan ini, kalau saya perbuat begini, apa yang akan saya dapatkan? Ya, di situ ada pahala, di hadapan kita ada pahala, dan di hadapan kita ada azab. Wa hadainahun najdain, kata Allah. Terbentang di hadapan kita dua jalan, Pak. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tinggal kita pilih jalan mana. Sehingga kita selalu ingat, lihat rambu-rambu tadi. Ini jalan yang akan mengantarkan kita kepada ketakwaan. Ini jalan yang akan menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena tempat hanya ada dua itu. Bukan seperti yang dilantunkan oleh orang-orang, ya, berbasa-basi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mengatakan, ya ilahi lastu lil firdausi ahla, seolah-olah ya dia dengan kesombongannya dia menganggap Allah akan bawa dia ke surga. Tapi kalau dibawa ke surga rasanya dia tidak pantas. Wala aqwa 'ala naril jahimi, kalau mau dimasukkan ke neraka aku pun tak sanggup. Jadi mau ke mana? Tempat hanya ada dua. Selalu ingat ini. Tidak ada halte yang lain, Pak. Kalau tidak ke surga, kalau tidak ke neraka, maka ingat, lihat apa yang mau kita langkahkan. Sebelum kita melangkah, ingat ini apa konsekuensinya. Lalu kemudian ikhwatal iman, mengaitkan segala aktivitas dengan akhirat. Berusaha kita di dalam setiap aktivitas kita, ya, baik dalam belajar, bekerja, berusaha, berdagang, bahkan dalam keluarga, ikhwatal iman. Jadikan itu berkaitan dengan akhirat.
Ketika kita mencari nafkah untuk anak dan istri kita, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Ini bukan hanya sekedar kehidupan dunia, batas hidup dunia saja, tidak. Tapi ini adalah perintah, tanggung jawab. Seorang ibu pun di rumah mengerjakan tugasnya, aktivitas yang membosankan, yang tidak lepas dari sumur, dapur, kasur. Ini yang membuat ibu-ibu kadang-kadang merasa bosan. Kaitkan itu dengan akhirat. Bukankah ini tanggung jawab? Bukankah ini nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Sehingga dengan itu lapang hati kita, sehingga dengan itu Allah akan tuntun jalan kita, ikhwatal iman. Ketika kita mencari nafkah, memenuhi kebutuhan anak dan istri kita, maka di situ pun kita ikan ingat, tidak akan mungkin kita berani untuk menyuapi anak dan istri kita dengan hasil yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya perlu kita menjadikan setiap aspek kehidupan kita sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ya, langkah beberapa kiat kembali kepada definisi Talq Ibnu Habib untuk bisa kita jalankan dan implementasikan meraih ketakwaan. Materi yang kita sampaikan ini, ya, alhamdulillah sudah saya tulis secara ringkas, ya, dan telah saya kirim ke Pak Satori. Ya, silakan yang ringkas, ya, bisa Bapak baca kembali materi yang kita sampaikan ini. Wallahu taala alam. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.